ketika kita punya cita-cita kemudian cita-cita itu tercapai itu seneng banget gitu. Senang banget. Karena ada juga sih beberapa teman-teman memang nggak mencita-citakan atau tidak pengen belajar di Azhar tapi lulus di Al Azhar gitu. Nah itu beda rasanya ketika kita emang udah diniatin dari beberapa tahun yang lalu kemudian cita-cita itu terwujud tuh Senang banget. Nah, selama belajar di Al Azhar ini apa sih yang kita bisa dapatkan manfaat dari belajar di sana gitu? Kalau manfaat sendiri banyak banget serius karena di Al Azhar itu kita tuh bisa belajar di perkuliahan maupun di talaki. Nah di perkuliahan itu kita belajar buku-buku yang berasal dari disertasi para doktor yang udah S3, iya. kemudian hasil-hasil penelitian dari para ustadz-ustadz atau para dokter yang lulus S2. Nah itu kemudian karena kita belajar di kuliah itu yang kontemporer, di masjid kita bisa belajar yang turos atau kayak kitab-kitab Sahih Bukhari, kemudian juga kitab-kitab tafsir, kitab-kitab fikih yang seperti punya Imam Syafi'i dan segala macam itu. Nah bukan hanya akademik. Di sana tuh teman-teman bisa belajar juga organisasi karena di sana banyak banget komunitas-komunitas yang bisa meningkatkan skill kita baik menulis, olahraga, musik juga ada di sana. Kemudian apa lagi ya? Menggambar kayaknya ada juga. Keren. Menggambar, melukis, menggambar anak SD kali ya. Kemudian bukan hanya itu, di sana juga teman-teman bisa, misal teman-teman yang kurang mampu atau mungkin mau mencari pengalaman kerja, dan itu terbuka banget lapangan pekerjaan. Yang paling penting kita ingat gitu, tujuan kita ke Mesir buat apa. Kalau memang tujuan kita untuk belajar, ya kita bisa ngimbangin gitu loh. Dengan bekerja. Bukan. Kita harus ngimbangin bekerja kita supaya tidak mengganggu proses belajar. Kan kita tujuannya ke sana belajar, tapi untuk biar meringankan beban orang tua kita bisa sambil lalu kerja. Tapi nggak semua loh yang ke sana itu buat belajar. Ada juga untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu emang beda sama belajar? Enggak, ada juga sih yang kayak semisal untuk mencari networking. Karena kan kita di Al Azhar itu kan beda-beda ya. Ada yang memang murni untuk belajar, ada yang murni karena pengen ke luar negeri untuk mencari pengalaman aja. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge teman-teman yang kerja, teman-teman yang organisasi itu salah tujuan, nggak gitu. Nggak boleh gitu. Nggak bisa gitu karena kita nanti ketika lulus dari Al Azhar kita nggak mungkin jadi ustadz semua. Oh gitu. Iya. Benar. Bisa jadi di antara kita ada yang jadi ustadz, ada yang jadi bos travel. Wah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, itu bisa banget itu. Kemudian ada yang buka perusahaan atau mungkin usaha apa gitu berdasarkan pengalamannya di Mesir. Nanti di Indonesia mereka bisa saling bersinergi sebagai alumni Al Azhar supaya baik itu dakwah Al Azhar sendiri maupun persatuan kita sebagai umat Muslim itu bisa semakin kuat. Karena kita tuh sekarang yang peduli agama menganggap bahwa rata-rata ya kita perlu belajar agama doang. Nah itu nggak tepat. Kita harus saling melengkapi. Betul. Berarti nggak semua yang lulusan Al Azhar ke Mesir itu mentang-mentang di Mesir semua lulusannya kayaknya dibilang bakal jadi ustadz. Nggak semua, itu semua tergantung keterampilan diri sendiri gitu. Kalau keterampilannya munculnya di mana walaupun dia belajar agama belum tentu jadi ustadz. Karena sebenarnya belajar agama itu bukan untuk 1-2 orang sih sebenarnya, tapi untuk semua muslim gitu. Karena belajar agama itu dasar gitu loh. Itu dasar doang. Setelah itu baru kita belajar apa lagi untuk mengimbangi dengan dunianya. Cuman kalau yang mau menjadi kiai, calon-calon kiai, calon-calon ustadz, calon-calon ulama, dasar ini mesti diperdalam. Yang mau jadi ulama. Oh ya benar. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan nasihat-nasihat kepada yang tidak begitu dalam agamanya atau yang mungkin belum paham agama gitu. Makanya teman-teman yang di Al Azhar itu banyak banget yang konsen untuk mendalami agama. Karena apa? Menurut mereka memahami agama itu nggak cukup.
Tapi perlu juga untuk bisa memberikan pemahaman, paham dan memahamkan. Gitu. Paham dan memahamkan gitu. Jadi di sana itu enak banget belajar agama karena di sana kita bisa melihat guru. Kalau kita baca buku, kita mungkin bisa paham. Tapi cara memahamkan kita harus belajar dari guru. Bener Kita banget. harus iltizam kepada para masyayikh atau para ustadz yang ada di sana. Ya, Gitu. benar banget guys. Nah, dan inilah pertanyaan yang paling penting dan paling banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Apakah hanya orang yang mondok doang yang bisa ke Mesir? Atau orang sekolah yang biasa juga kayak SMP, SMA bisa ke Mesir? Gimana tanggapan antum? Nah, kalau di sekarang lebih gampang lagi untuk ke Mesir ya. Jadi baik itu lulusan SMK, SMA sekarang udah pada bisa gitu. Wow. Yang penting punya ijazah dari madrasah aliyah gitu. Jadi misal teman-teman yang SMA nih lulus, cari pondok atau cari madrasah aliyah yang menerima kita untuk bisa ujian dan mendapat ijazah dari sana. Harus kayak gitu. Harus gitu. Nggak boleh langsung dari SMA langsung Nggak ke. bisa, soalnya gitu. memang disyaratkan ijazah-ijazah yang madrasah aliyah Madrasah atau aliyah. setara dengan itu gitu loh. Yang berhubungan dengan keagamaan. Keagamaan. Gitu. Karena kita kan memang pengen belajar agama. benar. Bukan karena sebenarnya bukan diskriminasi teman-teman SMA, tapi karena di madrasah aliyah maupun di pondok itu udah belajar bahasa Arab gitu. Jadi udah punya dasar daripada kita membuka membuka pendaftaran untuk ijazah SMA yang di dalam kurikulumnya tidak ada bahasa Arab. Nah, itu kan repot. Jadi teman-teman di SMA yang pengen lanjut ke Azhar mungkin bisa masuk ke MA dulu atau mondok dulu setahun mungkin. Setahun doang bisa? Setahun atau mungkin 3 bulan gitu. Oh, Tergantung bisa. dari MA atau pondok yang kita masukin gitu. Ya, Nah, benar. di sana kita belajar bahasa Arab. Setelah itu baru kita dapat ijazah gitu. Dan mendaftar untuk ke Mesir. Ke Mesir. Nah, dan cara pendaftarannya sekarang udah gampang. Kalau dulu kan harus seleksi gitu kan. Ya. Kalau sekarang ada 2. Dari Kemenak itu ada seleksi. Seleksi. Itu biasanya di UIN, di setiap provinsi ada. Tapi paling timur di Sulawesi Selatan nih paling timur ya. Oh iya. Di Papua nggak ada? Belum ada kayaknya. Oh belum. Semoga ada lah nanti. Amin amin. Dan yang kedua itu lewat Markazul Lugoh yang disediakan oleh Al-Azhar di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Pusiba. Ya, Pusiba. Di sana kita bisa mendaftar ya dan mengikuti kelas bahasa Arab. Kalau kita udah lulus di sana langsung bisa kuliah di Al-Azhar. Kelas bahasa Arabnya di Pusiba itu sendiri berapa tahun atau? Tergantung. Oh tergantung. Karena di Pusiba kan kita diseleksi, tapi diseleksinya bukan sistem gugur, bukan sistem gugur, sorry. Nah, jadi kalau di Pusiba itu dia bukan sistem gugur. Kalau kita daftar, tapi sistem klasifikasi. Maksudnya apa? Di sana tuh ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi ketika kita udah belajar bahasa Arab nih, udah mantap gitu. Nah, kita daftar, seleksi, kita lulus di Mutakodim atau Mutamaiz, berarti kita bisa lulus dalam waktu paling lambat 3 bulan. 3 bulan. 3 Kalau bulan. kita kelasnya di Mutakodim atau di Mutamaiz. Tapi kalau misal dasar bahasa Arab kita masih minim gitu, minim. Nah, nanti di sana masuk ke mubtadi awal. Nah, mubtadi awal itu bisa menghabiskan waktu sekitar setahun buat belajar. Tapi memang semuanya pada akhirnya mesti berangkat bareng-bareng gitu. Bakal berangkat Oh, bareng-bareng. bakal. Karena yang Mutamaiz yang udah lulus itu sekolah 3 bulan itu dia menunggu lagi teman-temannya yang 1 tahun. 1 tahun itu. Terus kalau misalnya dia menunggu ngapain terus dia? Dia bisa terserah dia dong mau buat konten YouTube kayak apa. Oh iya, terima kasih buat Kak Ulil selaku narasumber kita yang telah memberikan kita informasi mengenai Mesir, dari makanannya, dari cara gimana kita bersosialisasi dengan orang di sana, dan bagaimana cara kita biar lulus dari pelajarannya semuanya. Makasih banget, semoga perjalanan tersoleh lancar. Amin, amin. Dan guys, ya sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.